Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Vincentius Ananto Galih Rinaldi dengan NIM 7070823001110 dan teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Prati Tuanfil Denala Saprati dengan NIM 70780708082300161. di sini kami akan menjelaskan poster yang telah kami buat yaitu tentang komponen-komponen komputer. Komponen-komponen komputer dapat dikategorikan menjadi perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Dalam menjalankan tugasnya, komputer memiliki komponen-komponen yang tersusun dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Komponen ini memiliki fungsinya masing-masing, sehingga apabila disatukan atau dirakit dengan benar, maka komputer akan menjalankan tugas dengan semestinya dan dapat membantu pekerjaan kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perangkat input yang akan dijelaskan oleh teman kita. Perangkat input. Perangkat input adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pemasukan data yang dilakukan oleh user. Data yang masuk akan diproses di perangkat pemrosesan. Adapun perangkat yang termasuk perangkat input komputer adalah mouse, keyboard, scanner, dan microphone. Yang pertama, mouse. Mouse adalah perangkat input yang fungsinya untuk menggerakkan kursor yang tampil pada layar monitor komputer. Sama seperti keyboard, mouse juga ditinjau dari cara konektivitasnya. Mouse dibagi menjadi dua, yaitu wired mouse dan wireless mouse. Wired mouse adalah mouse yang konektivitasnya menggunakan kabel, sedangkan wireless mouse adalah mouse yang konektivitasnya tanpa menggunakan kabel. Biasanya yang digunakan adalah Bluetooth. Beberapa merek diantaranya yaitu Genius, Logitech, Rolling, Razer, PowerLogic, dan lain-lain. Yang kedua ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang fungsinya untuk memasukkan karakter ke perangkat pemrosesan. Karakter ini dapat berupa huruf, angka, simbol, dan sebagainya. Ditinjau dari cara terhubung perangkatnya, keyboard dapat dibagi menjadi dua, yaitu wired keyboard dan wireless keyboard. Wired keyboard adalah keyboard yang terhubung eh, secara wired atau kabel ke bagian pemrosesan, sedangkan wireless keyboard adalah keyboard yang terhubung secara wireless atau tanpa kabel ke bagian pemrosesan. Biasanya keyboard ini menggunakan Bluetooth sebagai konektivitasnya. Beberapa merek keyboard diantaranya yaitu Genius, Logitech, Rolling, Razer, dan lain-lain. Yang ketiga ada scanner. Scanner adalah perangkat input yang fungsinya untuk memindai sesuatu hal. Scanner kertas ini digunakan untuk memindai sesuatu yang tertulis pada kertas. Ini biasanya dalam bentuk dokumen atau gambar. Hasil dari scanner ini setelah diproses dapat berbentuk file dokumen yang berekstensi PDF atau ekstensi gambar seperti JPG, PNG, BPMP, dan lain-lain. Biasanya perangkat scanner ini ada yang menyatu dengan printer dan ada juga yang terpisah. Biasanya scanner kertas yang memisah dengan printer terhubung dengan komputer melalui kabel USB. Yang ketiga adalah microphone. Microphone adalah suatu perangkat input yang berfungsi sebagai penangkap suara yang berada di dekatnya. Tidak hanya perangkat terpisah, perangkat microphone juga terdapat pada laptop, pada handset, dan lain-lain. Microphone ini juga terhubung dengan komputer dan biasanya dihubungkan melalui microphone port. Lalu selanjutnya ada perangkat proses. Perangkat proses adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah data dari perangkat input. Hasil proses dari perangkat ini dapat dikeluarkan melalui perangkat output atau menyimpan di perangkat penyimpanan. Adapun perangkat proses yang umum digunakan adalah yang pertama,
Motherboard. Motherboard atau biasa disebut papan induk adalah suatu perangkat yang berfungsi sebagai tempat terhubungnya seluruh komponen komputer. Perangkat input, perangkat proses, perangkat penyimpanan, perangkat output seluruhnya terhubung dengan motherboard. Lalu yang kedua ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah suatu alat penyimpanan yang bersifat sementara. Data yang tersimpan dalam RAM hanya dapat tersimpan ketika perangkat komputer menyala saja. Sedangkan ketika komputer mati, data yang tersimpan di dalam RAM akan terhapus. RAM biasa digunakan untuk membantu pemrosesan yang ada di suatu komputer. Yang ketiga ada CPU. CPU atau Central Processing Unit atau yang biasa disebut dengan prosesor adalah perangkat yang menghandle seluruh instruksi yang diterima dari perangkat input maupun dari software aplikasi yang dijalankan. Hasil dari pemrosesan ini dapat dikeluarkan hasilnya melalui perangkat output atau dapat disimpan di perangkat penyimpanan. CPU dapat disebut otaknya komputer. Saat ini, perusahaan yang bergelut dalam bidang CPU komputer terdapat dua perusahaan, yaitu Intel dan AMD. Lalu yang keempat ada GPU. GPU atau Graphic Processing Unit atau yang bisa disebut dengan graphic card, video card, display adapter, video adapter atau video controller adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menampilkan grafis atau gambar ke monitor. Tanpa video card, kita tidak bisa melihat apapun. Lalu yang selanjutnya ada HDD. HDD atau hard disk drive merupakan perangkat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan berbagai macam file seperti gambar, dokumen, musik, video, dan lain-lain dengan berbagai macam format. Hard disk berbeda dengan RAM. Sifat penyimpanan hard disk bersifat selamanya dan dapat melakukan read and write secara terus-menerus. Data pada hard disk akan terhapus apabila data dihapus oleh user dan ditumpuk dengan data lain. Jadi, belum tentu ketika kita menghapus data di hard disk, data tersebut telah terhapus. Kita harus menumpuk data tersebut dengan data lain untuk benar-benar menghilangkannya. Data yang tidak benar-benar terhapus dapat dikembalikan kembali oleh aplikasi recovery. Hard disk adalah perangkat penyimpanan di mana data tersimpan di dalam piringan yang berputar. Lalu selanjutnya ada NIC atau disebut Network Interface Card. Disebut juga Ethernet Card atau Network Adapter adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke suatu jaringan. NIC mempunyai sebuah atau beberapa port yang dinamakan port RJ45. Port ini nantinya menghubungkan antara komputer dengan jaringan menggunakan kabel UTP atau STP. Bukan hanya melalui kabel saja, terdapat juga NIC yang menggunakan konektivitas wireless yaitu Wi-Fi. Lalu yang selanjutnya ada fan. Fan berfungsi untuk menjaga suhu komputer agar tidak overheat. Lalu selanjutnya ada PSU. PSU atau Power Supply adalah sebagai hardware yang memberikan atau menyuplai arus listrik. Dari bentuk arus listrik berlawanan menjadi arus listrik yang searah. Lalu ada SSD. SSD adalah versi modernnya dari hard disk. Biasanya harga SSD lebih tinggi dibanding harga hard disk. Harga yang tinggi tersebut menandakan kualitas yang ditawarkan sangat tinggi dibanding hard disk. Kecepatan SSD lebih cepat dibanding hard disk. Kecepatannya dapat 2 kali lebih cepat dibanding hard disk. SSD tidak sama seperti hard disk. Namun, SSD sama seperti flash disk. Di dalamnya tidak ada bagian yang bergerak. Lalu selanjutnya ada sound card. Dapat juga disebut sound card atau audio card adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan suara sehingga dapat didengarkan melalui speaker atau headset. Lalu, yang terakhir ada perangkat output yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perangkat output adalah alat yang digunakan untuk mempresentasikan atau mengeluarkan hasil dari suatu pemrosesan. Adapun perangkat yang termasuk perangkat output adalah monitor, proyektor, speaker, dan printer. Yang pertama, monitor. Monitor adalah suatu alat yang digunakan untuk mempresentasikan keluaran dalam bentuk visual. Monitor terdapat beberapa macam, di antaranya adalah monitor tabung, monitor LCD, dan monitor LED. Yang kedua, proyektor. Sama dengan monitor, proyektor juga memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mempresentasikan keluaran dalam bentuk visual. Bedanya, proyektor menggunakan cahaya untuk menampilkan keluarannya agar jarak antara penonton yang dihasilkan cukup jauh dan dapat menjangkau penonton yang banyak. Yang ketiga, yaitu speaker.
Speaker adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan output berupa suara ditinjau dari konektivitasnya. Speaker terdapat dua macam, yaitu wired speaker yang menggunakan konektor 3,5 mm dan wireless speaker yang menggunakan konektivitas Bluetooth. Dan yang terakhir ada printer. Printer adalah alat yang digunakan untuk mencetak entah itu tulisan, gambar, atau dalam bentuk lainnya. Printer zaman sekarang biasanya menggunakan konektor USB sebagai konektivitasnya ke perangkat proses. Namun ada juga printer yang konektivitasnya secara wireless, yaitu dengan menggunakan konektivitas Wi-Fi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian. Terima kasih.